Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Holidayners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Di bulan April ini Nanat bakalan ngebahas tentang topik yang menarik. Topiknya itu ada tentang hobi. Pastinya semua Holidayners pasti punya dong hobi, termasuk aku juga. Aku hobinya apain ya? Aku biasanya suka naik motor sih gitu. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial. Boleh dong perkenalan diri dong, kok? Halo, nama saya Yefta. Kebetulan saya punya hobi yang rada unik sih. Kebetulan saya hobi traveling ke gunung gitu kan. Oh. Jadi kita menjelajahi tempat-tempat yang lebih alami lah daripada kita main ke kota kan. Kalau saya sih lebih senang main ke alam gitu sebagai apa ya, lebih sekalian healing gitu kan. Aku penasaran sih kenapa sih Koko pengen naik gunung gitu. Alasannya kenapa gitu kan? Itu sesuatu yang capek menurut aku ya. Kayak lu kan capek gitu. Ini suatu hobi yang benar-benar bikin capek. Aku tuh kalau hobi nggak pengen capek sih sebenarnya. Nah, kenapa sih? Apa ya, kalau naik gunung itu satu ya, kalau menurut gua sendiri sih ada satu kepuasan yang nggak bisa dibayar pakai uang ya. Ke satu itu. Apa itu kepuasannya itu? Gini, kita jalan-jalan capek gitu ya. Kadang orang kan kebanyakan ngapain lu capek-capek di gunung gitu kan. Ke gunung capek-capek bawa masuk-masuk hutan gitu, naik apa sih yang lu cari gitu kan. Selama kalau menurut gua itu naik gunung itu sama dengan perjalanan hidup. Lu sampai ke puncak itu nggak mungkin tiba-tiba ada di puncak. Oh, iya benar kan? sih. Di puncak itu semua itu berjalan dari bawah sampai ke atas. Dan itu sangat-sangat itu progresnya. Progresnya kan kita harus ada kendala di jalan, capeknya gimana, masalah di jalan. Akhirnya kita dapat bonusnya di puncak. Oh. Sama kalau kita mempunyai tujuan kan, istilahnya tujuan kita tiap tujuan hidup itu tiap orang kan beda-beda gitu kan. Satu kita mempunyai tujuan kan, nggak mungkin kita mencapai dengan instan gitu kan. Tiba-tiba dapat. Bener sih. Kita harus melalui prosesnya sedikit-sedikit walaupun pahit gitu kan, capek segala macamnya sama gitu. Oh wow, ternyata alasannya karena wah keren sih. Alasan kenapa pengen naik gunung itu benar-benar keren banget sih menurut aku. Jadi benar-benar perjalanan hidup ya. Iya, sama dengan filosofi hidup lah. Filosofi sama dengan filosofi hidup yang kita tuh harus berjuang dulu untuk sampai ke puncaknya. Iya, nah di puncak itu lu dapat sesuatu kan yang lu harapkan, yang bonus yang nggak bisa diungkapkan dengan dibayar dengan uang gitu kan, segala macam. Soalnya kan di gunung sana nggak bisa, ya bener sih aku setuju banget. Wah ternyata keren juga sih. Kalau perjalanan paling jauh nih, naik gunung paling jauh kemana nih kira-kira biasanya? Kalau saya sih sementara ini paling jauh kalau masih di Indonesia itu masih Rinjani sih. Oh Rinjani, ya, itu katanya gunung yang sangat-sangat kayak bener-bener challenging banget ya katanya. Kalau challenging mungkin banyak gunung-gunung lain yang challenging sih. Cuman yang menurut saya paling indah di Indonesia mungkin itu ya. Oh paling indah. Paling indah. Boleh dong ceritain dong kenapa sih kok bisa dibilang paling indah nih? Kan udah kesana nih, aku kan belum nih. Aku orang awam yang nggak hiking nih ceritanya. Nah kalau Koko gimana nih, coba ceritain dong. Paling indah itu sebenarnya kalau Rinjani semua. Jadi menurut saya itu gunung paling komplit. Jadi padang savananya ada, terus istilahnya air terjunnya ada, terus danau di atas awannya ada, dan kita bisa mancing di danau itu. Dan istilahnya pas ke puncaknya juga kita bisa lihat satu pemandangan satu pulau. Satu pulau dengan batas lautnya kelihatan, dengan pulau lain juga kelihatan berarti di puncaknya itu. Ketinggian berapa sih di situ? Kalau nggak salah itu Rinjani itu kalau nggak salah di 3.600 berapa gitulah. 3.000, wah keren banget sih. Jadi benar-benar itu semua komplit lah ya, dari satu komplit. Gunung itu tuh bisa dapat semuanya. Yang paling benar-benar nggak bisa dilupain tuh apa sih dari pergi ke Gunung Rinjani ini deh? Ada kasus sih sebenarnya, kasus konyol ya. Kasus gimana? Coba ceritain dulu deh. Kasus konyol kita mungkin karena apa ya, terburu-buru prepare logistiknya.
nasinya ada, berasnya ada, kita ada gitu kan, banyak beras gitu. Tapi Oh jadi bawa makanan untuk konsumsi gitu ya? Konsumsi Oh, di iya, sana. iya. Bawa beras. Ternyata gitu ya. lauknya habis. Jadi lauknya nggak ada, tapi nasinya nggak ada Nasinya berasnya. ada berasnya ada gitu. Terpaksa kita korek-korek buat cari umpan gitu. Kita mancing di danau. Oh jadi sampai mancing di danau gara-gara nggak ada lauknya. Iya. Astaga. Tapi itu berarti benar-benar nggak bisa dilupain banget sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal persiapan logistiknya nih, aku pengen tahu sebenarnya apa sih yang harus disiapkan sebelum pergi mendaki gunung nih? Apa sih biasanya yang disiapin dulu? Yang pertama kalau yang harus disiapkan itu perlengkapan pribadi yang untuk wajib ya, yang wajib disiapkan kalau saya sih lebih yang harus diutamakan kan safety-nya dulu kan. Safety sebelum kita naik gunung kan jangan sampai kita melupakan keamanan pribadi kita gitu kan gara-gara nggak mau bawa barang banyak gitu kan. Yang pertama harus disiapkan udah pasti kan jaket gunung, sepatu gunung, sendal, perlengkapan pribadi, terus baju-baju dan celana sesuai kebutuhan dan ada backupnya juga gitu. Oh, bawa cadangan lah ceritanya. Terus tenda juga pasti nggak dilupakan. Ya tenda udah pasti itu untuk kebutuhan tim. Terus kompor dan peralatan masaknya, headlamp gitu kan dengan baterai cadangannya. Oh, headlamp supaya bisa lihat jarak jauh dan saat gelap juga. Ya itu wajib. Terus istilahnya perlengkapan kayak buff, kayak kupluk, kayak gitu kan. Supaya nggak kedinginan ceritanya. Oh iya benar. Dan kalau misalnya disarankan dan wajib kalau misalnya naik ketinggian gunung di atas 3.000 wajib bawa oksigen. Wajib bawa oksigen. Kenapa tuh? Emang di atas sana emang nggak ada oksigen gitu? Bukan nggak ada oksigen. Makin tinggi ketinggian itu kan oksigen makin tipis. Makin tipis otomatis kan kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada teman-teman yang sesak napas tuh itu kan untuk jaga-jaga preparing-nya. Bawa oksigen gitu. Oh iya. Kadang hal-hal yang kecil kayak gitu yang mungkin anak-anak sekarang yang wah bawa ini ribet yang nggak mau takutnya berat gitu kan, berat, jadi malas, tapi sebenarnya itu penting juga. Iya sih, bener sih. Terus apa lagi kira-kira barangnya yang sebenarnya menurut orang lain tuh kayak nggak perlu tapi ternyata diperlukan juga gitu? Banyak sih yang dilupakan, itu paling banyak itu yang dilupakan ya kayak oksigen, terus kayak tali temali gitu kan jarang dibawa gitu kan. Terus kompas jarang dibawa. Kompas jarang dibawa, padahal di sana nggak ada sinyal ya, dan nggak bisa lihat arah gitu. Ya gitu kan, kalau misalnya kan kompas dibutuhkan kalau misalnya amit-amit tersesat atau gimana kan nentuin arahnya gimana gitu. Seenggaknya kan. ada kompas yang masih bisa nyala gitu saat tidak ada sinyal gitu kan. Iya sih. Kayak gitu-gitunya sih. Nah itu biasanya tuh kalau persiapan sebelum naik gunung itu biasanya berapa hari sih, atau H-1 langsung baru siapin gitu? Oh janganlah. Pertama yang udah pasti kan kita persiapan fisik dulu ya. Fisik dulu kan, fisik kita juga naik gunung ya harus fit gitu kan. Harus fit, betul. Minimal ya 2 minggu sampai 1 bulan sampai 2 minggu lah. 1 bulan sampai 2 minggu sebelum kita pergi gitu kan. Kita olahraga dulu. Oh maksudnya supaya ada supaya terbiasa dengan olahraga ini gitu ya? Betul. Iya sih. Terus apa lagi kira-kira? Setelah udah sebulan nih kan, sebulan udah latihan, udah siap-siap kayak gitu, nanti beres-beres barangnya kapan nih? Atau belanja dulu? Kalau biasanya kalau kita sih beres-beres barang untuk persiapan pribadi itu biasanya H-3 lah, kita udah mulai packing gitu segala macam. Oh ya, supaya nggak ada yang ketinggalan ya? Supaya ada ketinggalan kita buka dulu jadi nggak dimasukin dulu, liatin dulu dijejerin lah gitu kan, di lantai atau gimana gitu kan, dilihat semua, di list dulu apa yang belum gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang udah kita list, apa yang belum kan kelihatan gitu barangnya gitu kan, udah selesai semua, udah di list baru dimasukin. Oh gitu, wow. Berarti benar-benar persiapan buat naik gunung itu cukup sulit juga ya menurut aku ya, kayak harus siapin ini. Terus gitu kayak harus agak boleh dia ketinggalan, apalagi barang-barang yang penting gitu kan, ya benar nggak sih? Terus kalau misalkan menurut Koko ya, kalau misalkan tiba-tiba nih di perjalanan gitu ya, ada barang yang ketinggalan nih. Nah gimana itu jadi ceritanya, kayak aduh ternyata gue ketinggalan oksigen nih, terus teman-teman gak ada yang bawa, gimana nah? Ya, cara mengatasinya biasanya gitu? Mau nggak mau kita kan sebelum naik gunung kan biasanya ada jadi ada perpindahan tempat gitu. Misalnya kita naik dari kita ketinggalannya di Bandung, inget masih di jalan gitu ya sebelum itu nanti misalnya naik gunungnya
anggap di daerah Malang gitu kan. Ya kita cari di daerah Malangnya gitu. Oh, di daerah sananya dicari dulu sebelum. Pokoknya harus benar-benar perfect 100%, nggak ada yang ketinggalan gitu. Ya. Oh, wow, ternyata persiapannya juga cukup harus teliti juga ya ternyata. Iya, soalnya kan kita jalan-jalan atau healing gitu di alam yang istilahnya kadang-kadang situasinya nggak bisa kita tebak gitu kan, beda sama di kota gitu. Oh iya sih, benar sih. Kalau di kota kan segala ada gitu ya, kesannya. Walaupun ada, misalnya terus, kesannya di luar negeri juga kan segala ada gitu. Kalau di gunung, masa lo mau beli kayak kesannya, aduh gue ketinggalan center, masa gue di gunung beli center kan nggak mungkin kan ya. Mending kalau misalnya masih ketemu orang gitu kan. Kalau nggak ketemu orang sama sekali gimana? Itu susah, itu udah kayak tidak mungkin. Jadi benar-benar harus perfect 100% dan harus teliti banget ngecek gitu semua barangnya ada atau enggak gitu ya. Betul. Sebenarnya aku masih pengen banyak nanya beberapa hal, cerita-cerita mungkin atau gimana, tapi karena waktu juga udah disuruh cut sama direkturnya, jadi kita akhiri dulu untuk sesi minggu ini ya. Nanti boleh. Kita minggu depan bakal ngobrol lagi. So, Diners, jangan lupa untuk stay tune ya, karena kita bakal ngebahas banyak hal lagi dengan Koko Jefta ini. So, see you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.